Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah pembuluh darah yang kalau Anda abaikan bisa mengganggu kehidupan Anda, bahkan mungkin saat terjadi hubungan seksual. Yaitu ini contohnya nih, ada seorang wanita usia 44 tahun, ya, kejadiannya di Inggris, namanya tidak disebutkan, mengalami stroke saat sedang bercinta. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam dulu untuk Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, swastiastu, shalom, haleluya, besem, yesus hamasia, salam kebajikan, rahayu. Nah, jadi wanita ini sedang menikmati seks oral dari pasangannya, ya. Tiba-tiba ketika menjelang orgasme dia mengalami kejang-kejang. Pasangannya mengira mungkin ada masalah biasa aja ya, atau mungkin kejang atau apa, mungkin sedang menikmati, tapi ternyata setelah diperhatikan dan perempuan ini jadi sadar, dia sempat pingsan sejenak. Dia bilang sakit kepala luar biasa ya, dan mengalami sakit kepala yang parah. Nah, segera dilarikan ke rumah sakit, dan ternyata sesampainya di rumah sakit setelah diperiksa ada masalah pada otaknya, yaitu terjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, dokter di Chelsea Westminster Hospital di Inggris menulis laporan kasus ini di BMJ, British Medical Journal, dan dia paparkan bahwa memang terjadi masalah pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, yang menarik adalah riwayat pasien ini adalah dia punya riwayat merokok dan minum minuman keras, serta tentunya pola hidup yang tidak sehat. Jadi ketika pola ini berlangsung bertahun-tahun, ya, sudah terjadi kerusakan pada pembuluh darah, maka pada saat sedang menikmati hubungan seks, ya, dia sedang menerima seks oral dari pasangannya, dan sebelum orgasme dia mengalami tiba-tiba tekanan darahnya naik, dia mengalami kehilangan kesadaran. Nah, kita nggak membahas masalah hubungan seksnya, tapi ketika dia kehilangan kesadaran akibat masalah stroke tadi, pasangannya memperkirakan masalah itu sekitar 2-3 menit ya. Jadi dia bilang bahwa sebelum kejadian itu baik-baik saja ya, nggak kejang dalam arti kejang masalah kompulsi, tapi ya mungkin bergetar menahan nikmat begitu ya. Kemudian kita stop sampai di situ dulu. Yang mau saya sharing sekarang adalah ketika orang punya kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan merokok, minum minuman keras, pola makan yang tidak sehat, Anda berisiko stroke, dan itu bisa berlangsung tanpa ada permisi. Anda dikasih tahu nih, nggak ada peringatan besok stroke, ya nggak ada. Nah, itu sebabnya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah Anda, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. 3. Pertama, melakukan pencegahan. Kedua, lakukan latihan. Dan ketiga, pemulihan. Nah, untuk pencegahan apa? Hindari makanan yang banyak mengandung gula, tepung, makanan olahan, dan tentu yang digoreng. Klise ya, tapi saya ingatkan lagi bahwa memang harus dilakukan. Boleh manis, tapi tidak pakai gula pasir, tapi pakai gula aren misalnya, atau madu. Kemudian kedua, latihan. Pembuluh darah itu harus dilatih. Tanpa latihan dia tidak akan menjadi elastis. Ya. Jadi yang namanya olahraga itu penting, bagian dari kesehatan. Ya. Yang paling dasar yang saya sarankan sama Anda adalah jalan kaki 6 hari seminggu. 15 menit, 30 menit, oke. Kalau bisa 1 jam lebih bagus. Hari ke-7 Anda beristirahat. Nah, kemudian untuk pemulihan dan untuk perbaikan kesehatan jaringan pembuluh darah Anda, ada beberapa poin penting yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus mencukupi dengan buah-buahan, ya, karena mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan pembuluh darah, termasuk vitamin C untuk pembentukan jaringan pada pembuluh darah, dan mineral magnesium dan kalium untuk membantu elastisitas dan kontraktilitas pembuluh darah. Kemudian yang penting juga adalah konsumsi lemak sehat. Lemak sehat itu misalnya minyak zaitun, minyak VCO, atau suplementasi minyak ikan. Itu penting buat kesehatan pembuluh darah Anda. Kenapa? Karena minyak yang sehat ini membantu agar darah tidak terlalu kental. Ini mereka membantu proses pengencaran darah secara alami. Dengan demikian, proses penghantaran darah itu lebih ringan buat si pembuluh darah saat berkontraksi. Pembuluh darah itu berkontraksi, ya. Jadi ingat tadi ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, pencegahan, kedua, latihan, dan ketiga, pemulihan. Lakukan ketiganya, maka bukan hanya Anda tercegah dari serangan stroke yang datang terlalu dini,
Tapi ketika Anda menikmati hubungan seks ya jangan sampai mengalami hal seperti ini. Bukan hanya stroke aja loh, kadang-kadang yang lain juga bisa menanti. Apa itu ya? Misalnya serangan jantung saat hubungan seks, ini juga satu cerita yang mungkin sering Anda dengar ya, atau Anda pernah baca atau mendengar ceritanya ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong dibagikan pada teman-temannya, tolong subscribe, buat yang belum, like dan di share. Terima kasih, salam sehat untuk Anda.